sudah lengkap cast dan kru dari film Ambiar Mabiar, dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan. Pengalamannya sebenarnya kalau biasa, kalau acting di YouTube itu kan biasa kan. Terus kalau ini sesuatu yang menggetarkan jiwa ya. Gimana sih sama suamiku tuh biasanya dia tuh yang banyak banget belajarnya gitu kan. Sebelumnya aku udah pernah main film cuman nggak jadi peran utama. Sorry, di seri-seri baru kali ini buat film tayang di bioskop. Tapi tadi kan dibilang sampai seminggu tuh nggak nafsu makan. Apakah memang keputusan dari sutradara sendiri atau gimana? Sutradaranya emang sejahat itu ya kayaknya. Sebenarnya bukan tuntutan, tapi kesadaran diri kita sebagai saya sebagai cast, gimana cara kita untuk memerankan peran itu benar-benar kayak kita menjiwainya gitu. Bukan nggak ada paksaan sebenarnya, tapi kita sendiri kan maksudnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu, dan itu sangat berbalik gitu dari sikap perempuan. Berarti sudah sampai berapa kilo? Itu turun 3 sampai 5 kilo kayaknya. Sampai kecil banget badan aku, makan nonton filmnya. Kalau lihat aku sekarang. Jadi berapa kilo? Dari 50 itu ditanyain Yang dimarahin suaminya loh nanti, Mak. dari 59 ke 54. Itu belajar di Waikato juga? Iya, belajar di ya kita kan harus riset dulu kan sebelum kita memerankan sesuatu, kita harus mendalami juga, harus tahu adatnya gimana, terus budayanya macam mana, gimana cara kita untuk mengecak nih, apa ngecak nih, untuk membiasakan menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Susah nggak sih Kak Happy menjadi? Susah banget, susah banget karena itu Putri Keraton ya, kita kan Putri Kediri ya, jauh banget gitu Mas ya. Kita kan kadang urakan, terus konyol, apa bebas lah gitu. Terus kita jadi Putri Keraton yang memang harus adat kita junjung tinggi, kita harus bisa menghormati adab kayak gitu-gitu sih, lebih gitu. Tadi kan sempat bilang ada ritual yang dilakukan setiap Iya, itu ritual pembukaan ya kalau nggak salah. Jadi ketika kita mau masuk keraton, kita itu harus ada ritualnya. Harus ibaratnya ketuk pintu dulu lah, maksudnya permisi dulu sama maksudnya pasti ada ruh-ruh kayak gitu, kepercayaan. Sedikit saya tambahin, jadi dia kan namanya Betari kan di film ini kan. Rupanya di keraton itu ada leluhur keraton yang namanya juga Betari. Iya. Jadi salah satunya minta izin sama leluhur itu agar ini namanya dipakai di film ini, jangan marah lah gitu, jangan marah. Jadi agar ritual itu memang ya cukup mengganggu waktunya Happy pada saat itu sih. Tapi ya kemudian alhamdulillah berjalan lancar. Itu asapnya tuh benar-benar. selain itu mungkin ada peran-peran apa lagi dari keraton? Lumayan banyak ya di keraton itu, tapi untungnya kami kan dijagain dalam tanda kutip sama 3 putrinya Sinuwun, Gusti Ratu, Gusti Ati, sama Gusti Devi yang sekali datang ke lokasi syuting yang paling sering Gusti Ratu ya. Jadi nggak boleh gini, hormat harus begini, penyebutannya tidak boleh Pak Gusti tapi harus kayak Kanjeng Gusti dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Terus kemudian Gusti Ratunya juga main sebagai mamahnya, sebagai panggil ibunya beliau, dia mainnya juga bagus banget. Terus setiap keraton tuh harus pakai kalung itu, kalung yang bukan orang keraton, kalung yang bukan orang keraton. Terus kalau di keraton itu yang boleh pakai baju bebas itu hanya putri raja. Yang selain putri raja harus pakai lengkap, pakai peran lengkap. Jadi kan adegan dia beberapa kali pakai baju biasa boleh. Tapi kalau yang kayaknya itu pakai baju biasa lengkap. Seperti itu banyak lah faktornya. Ya agak itu tapi asik. Di Keraton Solo, untuk informasi teman-teman, dari semenjak keraton itu didirikan sampai sekarang itu baru pertama kali pakai syuting dia itu sama kami. Jadi kami cukup senang, bangga dan sebagainya. Di keraton itu total sama adegan luarnya 5 hari, adegan dalamnya itu 3 hari ya. Masuk ke dalam kita terjemahan dari orang.
belum. Tapi ada alasan nggak Pak? Kenapa menggabungkan campur sari dengan ceritanya keratonan? Budaya. Jadi sambil kita menikmati film yang indah, yang campur sari, yang joget segala macam kan, alangkah baiknya penonton juga kita kenalkan budaya dalam nanti teman-teman akan tahu ada salah satu budaya keraton yaitu ngapeman, itu yang dilaksanakan hanya oleh para gusti itu anaknya raja, itu tidak dilakukan oleh semuanya. Apa itu ngapeman dan lain sebagainya itu nanti akan tahu di film. Jadi kan kalau keraton menampilkan ibunda sebagai dari Betari, dari sisi campur sarinya sendiri itu ada nggak yang kayak lebih senior dari mereka yang ditampilin misalnya jadi produsernya atau apa sebagai cameo-nya Darboy Gang itu cameo. Dia sebagai orang yang kemudian akhirnya memproduksi setelah Seneng. Ya pokoknya somehow di titik paling hancur kemudian muncul sosok Darboy yang kemudian menjadi produser dari Pagelaran. Kan Darboy kan dicampur tadi cukup oke lah ya, cukup ya kalau saya bilang superstar. Tapi campur sarinya sendiri didalemin atau cuma sekedar ya campur sari ya memang musik rakyat dan segala macam. Maksudnya sejarahnya agak sedikit diselipin atau ya udah cerita biasa? Cerita lebih ke cerita, lebih berharap masyarakat kita menikmati film itu dan yang sesuatu yang nanti teman-teman nggak rasain itu pasti joget di bioskop. Mas Gilda, kan Mas Gilda pertama kali main film ini juga. Ada kesulitan nggak sih untuk pada saat proses belajar ini lebih sulit menulis dan menyanyi atau bermain film? Tadi juga cerita Kalau waktu main film sulitnya karena emang aku nggak pernah acting ya Kak ya. Bahkan di YouTube sendiri aja, aku di official laguku aja nggak pernah bikin video klip, kan bukan aku ya orangnya rata-rata ya. Oh, nah tahu-tahu sama Om Buku waktu itu pertama kali syuting, hari pertama baru pertama kali syuting langsung dapet scene yang berat banget. Jadi yang rasanya kalau awal-awal itu susah banget lah awal-awal itu. Kalau untuk nextnya aman lah. Nextnya aman, paling kayak susahnya cuma di nangis aja gitu, kayak adegan-adegan yang nangis gitu. Kalau istriku bisa nangis terus, kalau aku nggak tahu, aku istriku inget apa. Support istri gimana? Apa? Support istri. Oh, support istri 100%. gembleng Terus sambil ngamuk Mas. Gitu. Tapi kalau untuk perbandingannya sama nulis lagu sama-sama susahnya lah, nggak ada yang gampang, tergantung kita aja gimana ngejalaninya gitu. Nah itu sih. Tapi ada kebawa ke kehidupan nanti nggak sih dari film ini? Kalau kebawa mungkin waktu itu ya, waktu di hari-hari masih syuting itu mungkin ada beberapa yang kebawa, kayak mungkin sambil mempelajari perannya juga kan. Jadi kayak istriku lebih banyak ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Cuman setelah selesai syuting ya udah balik ke setelan pabrik lagi deh. Kalau nangis-nangisnya nggak Mas? Nggak pernah nangis sebenarnya, makanya aku kaget juga. Kalau waktu itu ingat orang tua sih, kalau aku dikasih tahu istri kayak ingat orang tua, ingat kisah sedih yang lama-lama gitu. Tapi nggak ada ya, bisa nangis cuman waktu itu bilang Om Buka aku bisa nangis cuman sekali doang ini. Kalau bisa jangan dikasih jangan di ada take kedua, nggak usah, sekali aja langsung natural gitu. Karena ingat-ingat mama kan di rumah lama nggak ketemu, akhirnya bisa nangis, ya udah itu ntar ada adegan nangis lagi tuh besoknya lagi gitu, nyari-nyari bahan lagi. Kak Inci mungkin pada saat main di film ini disuruh nyanyi juga, mungkin surprise-nya seperti apa? surprise banget, surprise total karena emang bukan penyanyi, terus biasanya juga emang Aruna itu beda banget sama pemeran aku sebelumnya, selalu lawak, selalu lucu. Terus sekarang tuh Aruna jadi orang yang serius, anak yang pinter, terus bisa nyanyi. Itu susah banget pressure-nya, aku harus yang kayak gimana ya Pan, gimana ya Mbak Heb, gimana ya Gil, gimana ya, kayak selalu nanya gitu loh. Dan teman-teman yang lain puji Tuhan alhamdulillahnya selalu bantuin sih. Sempat ada penolakan atau pertimbangan beberapa waktu? Sebenarnya mikir waktu Papa gue nawarin itu, aku mikir kayak ambil nggak ya, takut banget gimana kalau ini soalnya disandinginnya sama penyanyi campur saya yang benar-benar top hashtag 1. Terus jadi takutnya kebanting ya, walaupun kebanting yang namanya belajar kan bisa dicoba ya. Makasih, suka sama lagunya.
Tapi keren loh, sumpah. Emang keren sih, tapi jangan dengerin yang langsung nyanyinya. Enggak, bercanda. Soalnya nggak ada auto-tune-nya kalau langsung. Itu take vokal sama Mas Evannya sendiri berapa lama untuk rekaman? Cepet banget dah, kita 15 menit. Oh enggak. Iya di studionya Mas Oh, iya. Yuda waktu itu. Oh iya di Madiun ya betul. Berapa menit ya? Kurang lebih sekitar Mas Evan mungkin duet sama seorang aktris. ya apa? Duet sama seorang aktris yang kayak penyanyi gitu. Iya. Dia tuh emang dari syuting tuh suka bangun kosong pikirannya. Nggak tahu apa yang dipikir tuh ya. Kalau ke nyanyinya iya, kalau misalkan ke aktingnya malah banyak tarungan. Kalau nyanyi emang iya. Aku yang minta diajarin. Jadi kita sendiri. Kita saling membantu. Ya, pasti ngantuk Pak, sorry pasti ngantuk. Ya. Berarti mungkin ada target. Target. Oh target penonton. Kalau target penonton sebenarnya ya kayak tadi mungkin Mbak Betari udah bilang gitu ya kalau misalnya bisa 5 juta atau 10 juta penonton, tapi juga yang paling penting ini bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia. Makanya penting banget untuk kayak tadi Mbak Runa juga bilang untuk nggak boleh nonton sendiri, ajak teman-temannya, nggak boleh nonton 1 kali, nggak boleh nonton 2 kali, kalau bisa nonton 3 kali dan rame-rame. Mas Evan lebih sulit mendalami karakter atau mengajari? Emang susah itu ya? Ya awalnya sepertinya lebih menantang aja di CNC awalnya, tapi pada kenyataannya emang lebih sulit mendalami karakter. Tapi terima kasih teman-teman bersupport, akhirnya Evan bisa menjadi seorang Riko. Iya. Oke, baik. Berarti terakhir boleh diajakin untuk media, lewat media closing ya teman. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa nanti nonton Ambiar Ya, tanggal 9 Januari 2025 di bioskop kesayangan Anda. Nonton sekali, jangan cuma nonton sendiri, ajak teman-teman, keluarga, semua orang buat nonton Ambiar. Dan mulai tanggal 9 Januari. Ya joget bareng di bioskop. Yeay.